Halo, halo guys. Apa kabar? Aku Kim. Hari ini aku akan lakukan Q&A. Aku udah mendapat banyak pertanyaan dan karena ada terlalu banyak pertanyaan, mohon maaf aku gak bisa jawab semuanya. Tapi aku kumpul pertanyaan-pertanyaan dan aku udah menulis dan menjawab. Akan coba menjawab semuanya. Aku pakai baju Indonesia. Ada peta Indonesia, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi. Minggu lalu aku ada kuis peta Indonesia. Aku bisa menjawab semuanya, jadi aku pikir aku mendapat 100% di dalam kuis peta Indonesia. Oke, aku akan mulai Q&A. Let's go. Pertanyaan pertama, siapa nama lengkap Kim? Nama lengkap Kim adalah Kim Hyo Rin. Susah kan? Aku jarang pakai nama lengkapku, yaitu Kim Hyo Rin, karena ini sangat susah ucapkannya. Aku gak bisa pernah lihat orang Indonesia yang bisa mengucapkan nama asliku dengan sempurna seperti Kim Hyo Rin. Bahkan mereka ucapkan seperti Yorin atau Hyurin, bukan Hyorin. Susah kan? Jadi aku hanya pakai Kim, lebih gampang, lebih mudah. Sebenarnya aku juga punya nama Indonesia, yaitu, aku malu tapi Mawar. 3 tahun yang lalu, saat aku baru masuk ke Universitas Hoops dan jurusan Bahasa Indonesia, dosenku memberiku nama Mawar. Tapi banyak teman-teman orang Indonesia bilang ini nama yang sangat lama dan tua, tidak cocok denganku. Jadi aku jarang pakai itu juga. Dan saat aku ke Karimun Jawa, aku lakukan snorkeling dan salah satu mas memberi nama baru, yaitu Laila. Tapi entah mengapa aku pikir ini gak cocok denganku, jadi aku pakai hanya Kim saja. Gampang kan, Kim. Dan namaku bukan Kim Jong-un. Oke, jadi nama lengkapku adalah Kim Hyo Rin. Pertanyaan kedua, apa kabar? Kabarmu baik? Apa kabar kalian? Semoga baik juga. Kamu usia berapa? Umurku 22 tahun. Aku lahir pada tanggal 9 Mei 2001. Ya, cukup tua kan? Pertanyaan selanjutnya, Kim kuliah di mana? Kenapa Indonesia? Kenapa mengambil jurusan Bahasa Indonesia? Aku dapat banyak pertanyaan tentang itu, kenapa aku pilih Bahasa Indonesia sebagai jurusanku. Aku kuliah di HOOPS, yaitu Hankook University of Foreign Studies, dan jurusanku adalah interpretasi dan translasi bahasa Indonesia dan Malaysia. Tapi aku sekarang ikut 8 kelas bahasa Indonesia dan hanya 1 saja bahasa Malaysia, jadi aku lebih fokus belajar bahasa Indonesia. Ya, dan jujur ya, aku gak bisa guna bahasa Malaysia. Aku pikir ini sangat berbeda, jadi sangat bingung. Jadi aku mau hanya fokus
belajar bahasa Indonesia. Aku sebenarnya tinggal di Rusia selama 5 tahun. Sangat lama kan? Jadi aku wisuda SD dan SMP di Rusia, tapi aku masuk ke sekolah internasional, jadi aku hanya pakai bahasa Inggris di sini. Jadi ketika aku pulang ke Korea, balik ke Korea dan masuk ke universitas, aku harus pilih satu jurusannya. Aku sangat bingung karena pertama kali awalnya aku mau pilih bahasa Inggris sebagai jurusanku di universitas, tapi bahasa Inggrisnya udah sangat biasa. Semua orang berlancar bahasa Inggris, dan aku pikir ini tidak lagi berpotensi. Jadi aku sangat bingung dan pikir jurusan apa yang harus aku pilih. Dan ayahku merekomendasikan jurusan bahasa Indonesia karena dia pernah pergi ke Indonesia hampir 10 kali untuk bekerja, untuk pergi dinas. Jadi dia bilang bahasa Indonesianya gak terlalu susah dibandingkan dengan bahasa lain, dan aku setuju itu. Dan dia bilang juga Indonesia adalah negara yang besar, jadi ini sangat berpotensi seperti itu. Jadi tadinya tentu saja aku gak tahu tentang Indonesia, jadi aku coba cari tentang Indonesia karena tadinya aku hanya tahu tentang Bali, nasi goreng, mie goreng seperti itu. Dan ketika aku mulai coba cari tentang Indonesia, aku menjadi tertarik dengan Indonesia. Bahasanya gak terlalu susah karena pakai alfabet sama dengan bahasa Inggris. Dan ya, jadi aku sangat bersyukur kepada ayahku, dan aku gak menyesali pilihanku. Dan sekarang aku sangat bahagia, gembira, dan puas belajar bahasa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa kesibukanmu dari Senin sampai Minggu? Sebenarnya aku sangat sibuk pada setiap hari karena aku masih mahasiswa dan ini adalah semester yang terakhir. Aku akan lulus sebentar lagi pada bulan Juni, aku gak yakin ya. Dan aku sekarang ikut 10 kuliah, ini sangat banyak. Dan aku juga sekarang bekerja paruh waktu sebagai sebagai guru bahasa Inggris dan mengajar kepada murid SD. Aku mengajar 2 anak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi sekarang aku belajar dan menghasilkan uang juga. Jadi setiap hari sibukkan, tapi tidak apa-apa karena aku bahagia, aku bersyukur setiap hari. Apakah di Korea ada hantu? Ya, tentu saja ada hantu di Korea juga. Orang Korea khususnya suka menonton film horor pada musim panas. Karena pada musim panas ini sangat panas, berkering banget. Jadi untuk menjadi badan sangat dingin, seram ya. Jadi orang Korea suka menonton film horor, juga percaya banyak hantu juga. Aku juga percaya hantu. Ada contohnya ada 도깨비, dewa gunung, Sadin atau hantu air,
selanjutnya Changwi dan hantu gadis perawan. Ini adalah hantu dari Korea. Apa makanan Indonesia favorit dunia Kim? Wow, ada banyak makanan yang aku suka. Pertama, aku tentu saja suka nasi goreng, mie goreng, dan iga bakar. Gila enak. Dan aku juga suka gurami terbang. Itu juga enak banget. Tapi aku paling suka mie gacuan, betul. Mie gacuan adalah salah satu restoran yang sangat terkenal di Indonesia. Aku pernah makan mie gacuan mungkin 6 kali di Indonesia. Setiap hari aku makan mie gacuan. Sangat enak. Aku rindu banget. Iya, dan kalau di masa depan aku menjadi orang kaya, aku mau mendirikan mie gacuan di Korea juga. Ini adalah salah satu impianku. Aku serius. Dan mie gacuan, semua menunya sangat enak. Khususnya siomay, lumpia, udang keju. Lapar sekali. Tapi hati-hati, aku selalu makan dengan level kosong, zero. Karena mie-nya sangat pedas. Aku pengen makan langsung. Ini adalah pertanyaan tentang Indonesia. Apa yang membuat Kim tertarik dengan Indonesia, dan apakah ketertarikan itu masih ada setelah Kak mengunjungi Indonesia? Ini pertanyaan yang bagus. Jujurnya aku kurang tahu tentang Indonesia sebelum aku kunjungi Indonesia. Tapi pertama kali aku mengunjungi ke Indonesia tahun lalu. Ini pertama kali, dan aku jatuh cinta sama Indonesia saat aku pergi ke Indonesia pertama kali. Aku cuma menginap selama 1 minggu. Jadi banyak temanku bilang ini tidak menginap. Kamu hanya mampir Indonesia seperti itu. Dan aku menginap di Indonesia selama 1 minggu di Surabaya, dan aku mengikuti program di Universitas Surabaya, UNESA, International Summer Course di UNESA. Saat itu aku jatuh cinta dengan Indonesia banget. Dan jadi aku memutuskan untuk pergi ke Indonesia lagi, tapi lebih lama. Jadi tahun lalu pada bulan Desember sampai bulan Januari, Februari mungkin ya. Jadi aku menginap di Indonesia selama 1 bulan di Yogyakarta dan berkeliling seluruh Indonesia. Aku mau pergi lagi, dan aku berencana pergi ke Indonesia lagi pada tahun ini, bulan Juli, setelah aku wisuda universitas. Sampai jumpa di Indonesia, guys. Apa perbedaan Indonesia dengan negara lainnya? Aku pikir, menurutku Indonesia sangat damai dan santai. Aku paling suka itu, dan harganya sangat murah. Tinggal, dan orang Indonesianya semuanya sangat ramah, dan mereka sangat baik hati, suka membantu. Jadi aku suka semua tentang Indonesia, khususnya orang
makanan dan suasana Indonesia. Mantul. Aku dapat banyak pertanyaan itu juga. Kim sudah punya pacar? Sayangnya belum ada. Kim sudah pernah ke Indonesia? Berapa pulau yang pernah Kim kunjungi? Berapa kota? Pernahkah Kim berkunjung ke tempat wisata di Indonesia? Di mana saja Kim? Oke. Aku pernah berkunjungi hanya satu pulau. Bukan. Oke, mari kita menghitung bersama. Aku pertama kali ke Surabaya, selanjutnya ke Malang, dan aku pernah ke Bromo, Gunung Bromo, dan Jakarta, Yogyakarta, apa lagi? Karimun Jawa, Bali, Solo, Semarang, Denpasar. Aku lupa. Ya, Gili. Betul-betul Gili. Itu saja. Dan untuk tempat wisata, Monas, Taman Sari, Monkey Forest, dan Candi Prambanan seperti itu. Tapi aku mau ke seluruh daerah Indonesia. Ini adalah salah satu harapanku, impianku. Amin. Setelah lulus kuliah, apakah akan langsung bekerja? Kalau iya, pekerjaan apa yang diinginkan? Aku sekarang sangat bingung tentang itu. Sebenarnya aku mau belajar tentang bahasa Indonesia, masuk ke Universitas Indonesia. Ada program namanya Dharma Siswa. Aku mau pergi Dharma Siswa di mungkin Surabaya atau Bandung, mungkin Jakarta, tidak apa-apa juga. Tapi orangku mau aku langsung bekerja, jadi aku masih bingung dan gak bisa pilih apa yang harus lakukan ya. Tapi ini tentu aku mau bekerja di bidang terkait dengan Indonesia ya. Rekomendasi top 5 Korean dessert ya. Aku menyiapkan 5 dessert Korea. 1, yakwa. Ini adalah jajanan gorengan Korea dibuat dari dengan madu, minyak, tepung. Jadi ini sangat manis dan kenyal. Aku juga suka itu. Kedua, 식혜. Ini minuman manis tradisional Korea dibuat dengan nasi putih dan gula. Aku juga cinta itu. Ketiga, 팥빙수. Ini udah terkenal. Aku pikir udah ada toko serving, resto serving di Indonesia kan? Ya, ini adalah makanan yang dibuat dengan memasukkan es batu yang disurut, kacang, ajuki, rebus, gula, dan lain-lain. Ada banyak rasa seperti 팥빙수 strawberry, 팥빙수 mangga, apa lain, 팥빙수 coklat, seperti itu. Dan keempat, roti ikan karper. Dalam bahasa Korea ini 붕어빵. Bentuk rotinya ikan karper. Ini adalah salah satu dessert yang paling kenal saat musim dingin di Korea. Terakhir, dalgona. Ya, aku yakin orang udah ya menonton Squid Game udah tahu apa itu. Ini dibuat dari gula saja. Apakah ada rencana buat konten
lagu Indonesia, tentu saja ada. Silakan rekomendasi lagu Indonesia. Aku akan coba dengar semua lagu. Aku suka lagu Indonesia banget. Apakah bersedia mencoba berpakaian batik Indonesia? Tentu saja ada. Aku udah punya banyak batik. Dan di video lalu aku juga pakai batik. Tapi selain batik itu aku punya berapa batik? 5 batik. Aku beli di Yogyakarta, di Malioboro, Hamja Batik. Ini sangat toko yang terkenal, aku dengar. Ya, dan harganya sangat bagus, sangat cantik juga. Aku mau bikin video tentang batik, jadi mohon ditunggu ya. Apakah kamu pernah ditipu di Indonesia? Aku kurang tentu apakah ini tipu. Saat aku di Karimun Jawa dengan teman-temanku, kami meminjam sepeda motor karena di Karimun Jawa tidak ada Grab atau Gojek. Jadi, tapi bisa berjalan-jalan untuk pergi ke laut untuk berenang. Jadi, kami meminjam sepeda motor. Tapi papan nomor hampir terjatuh. Ini tidak terjatuh ya, hanya setengahnya terjatuh. Dan ketika kami bilang kepada pemilik sepeda motor, dia bilang kami harus membayar 800.000 rupiah untuk memperbaiki nomor papan itu. Tapi kami pikir ini terlalu mahal karena hanya setengah papan nomornya terjatuh. Jadi kami bertanya kenapa ini sangat mahal, dan dia bilang harus memperbaiki lampu nomor papan lagi. Kurang tahu seperti itu ya. Tapi walaupun ada kerusakan atau masalah selain papan nomor ya, dan kami pikir ini sangat aneh, tapi udah membayar semua uang ya. Jadi aku mau tahu apakah harga ini normal di Indonesia. Iya. Maaf, aku mau maaf kalau itu adalah harga yang normal, tapi aku pikir ini dikit agak aneh. Mungkin ini tipu atau kurang tahu ya. Mengapa Anda begitu cantik? Tolong dijawab. Ada banyak komentar seperti itu. Aku sangat malu membaca itu, tapi kalian sangat manis sekali. Terima kasih. Kenapa nama kamu Kim? Apakah kamu saudaranya Kim Jong-un? Hai. Kenapa ya kak ikan tidak bisa naik pohon? Tolong penjelasnya. Selanjutnya, sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Aku masuk di HUBS pada tahun 2021. Malunya saat itu aku belajar bahasa Indonesia dengan kegiatan tekun. Jadi aku sungguh-sungguh mulai belajar bahasa Indonesia pada tahun lalu, tahun 2023. Jadi sekarang ini mungkin 1 tahun. Iya. Satu kata terpesona. Imut-imutku. Maaf. Aku sangat ingin bertanya tentang lagu Indonesia favorit Onni. Aku sangat suka lagu Indonesia. Aku setiap hari mendengar lagu Indonesia. Hari ini juga ya aku dengar ketika aku naik bus ke kampusku.
aku dengar lagu Indonesia, lagu Ramadan. Sangat ini kecanduan. Aku mendengar lagi. Tapi aku paling suka band Juicy Lucy. Apakah kalian udah tahu band Juicy Lucy Indonesia? Lagu-lagu mereka semuanya sangat bagus, liriknya bagus, melodinya juga bagus. Ini juga kecanduan. Aku setiap hari mendengar band lagu Juicy Lucy. Khususnya aku suka lagu Lantas, Tamper, Sayangnya, Kembali Kesepian. Tapi aku paling suka Tak di Tanganku. Kalian harus pasti coba dengar lagu itu, Tak di Tanganku. Ini lagu yang sedih, tapi bagus sekali. Dan aku juga suka Tulus, tentu saja. Hati-hati di Jalan. Lagu yang mantul. Entah mengapa aku mau menangis saat dengar lagu itu. Dan Dekati Hati dari Lan. Dekati Hati. Ya. Dan apa lagi? Tapi aku paling merekomendasikan band Juicy Lucy. Ada banyak lagu yang bagus, mantul, keren, mantap, hebat. Ada lagu lain, Mawar Jingga, Jemari. Ya, semuanya bagus. Aku sungguh-sungguh mau pergi ke konser mereka. Aku cinta Juicy Lucy. Berapa saudara kak? Aku adalah anak bungsu dari 3 saudara. Cukup banyak kan di Korea. Aku punya 1 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki. Jadi aku adalah anak bungsu. Oke, aku mau bertanya. Kim jawab dengan jujur ya. Sejak kapan Kim jadi cantik? Ada banyak orang yang manis. Terima kasih. Kenapa pelangi setengah lingkaran? Karena setengahnya lagi di mata kamu. Makasih lagi. Pertanyaan ini dalam bahasa Inggris. Kim, I have a couple questions for you. Who's editing your video? Are you edit alone or someone helping you? Aku edit sendiri. Aku merencanakan konten, memikirkan konten, edit videonya sendiri. Ya, jadi semuanya sendiri. Haha. Hobi kakak apa? Aku suka menari dan aku juga suka mendengar musik, khususnya K-pop dan lagu Indonesia juga. Baru-baru ini aku lebih dengar lagu Indonesia karena aku mau menjadi santai, damai, meditation karena sibuk kuliah. Kemarin ke Jogja, makanan apa yang pertama dicoba? Sayangnya McDonald's. Ya, makanan yang pertama di Jogja tadinya adalah McDonald's. Apakah kamu bisa bernyanyi? Suaraku gak merdu, jadi aku buruk menyanyi. Maaf. Apakah kamu bisa memasak? Ya, tentu saja aku bisa. Aku seperti hampir koki. Sangat berkait. Sangat berkat. Betul? Talented.
mau punya anak berapa? 2. Aku mau punya 2 anak di masa depan. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Aku pikir ini ideal. Ya, 2 anak saja. Apakah Kim di Indonesia bersama orang tua Kim? Bukan. Aku pernah ke Indonesia 2 kali. Dan setiap kali aku pergi ke Indonesia sendiri saja. Ya, aku juga pikir aku sangat berani. Aku gak takut. Entah mengapa aku gak takut. Jadi orang tuaku khawatir banget. Tapi aku sangat bahagia dan sangat damai di Indonesia. Dan nanti aku pergi ke Indonesia lagi, aku mau juga pergi sendiri saja. Sendiri saja cukup, dan ya aku sangat suka itu. Kesan pertama datang ke Indonesia. Sangat damai, santai. Aku tadinya bilang itu. Dan motor, banyak sepeda motor. Aku terkejut banget melihat sepeda motor di sana, di sini, di situ. Dan wah, ya, dan aku udah tahu cuacanya pasti sangat panas. Tapi aku enggak setuju dengan itu. Aku pikir cuacanya sangat bagus, cerah banget. Dan gak lembab, walaupun sangat panas, gak lembab. Ini sangat penting bagiku, karena aku benci cuaca yang lembab. Tapi pada musim panas di Korea, wah cuacanya gila lembab. Jadi aku benci musim panas di Korea. Tapi aku sangat suka cuaca Indonesia. Aku pikir aku orang Indonesia. Semuanya sangat cocok denganku. Jadi aku langsung jatuh cinta sama Indonesia. Dan banyak temanku juga bilang, kamu seperti orang asli Indonesia. Aku sangat senang dengar itu. Saya tidak mau bertanya, saya akan mensupportmu dan mengagumimu. Semoga channel YouTube-mu semakin berkembang dan sukses. Terus semangat, Kim. Menangis. Aku terharu banget, terima kasih. Aku selalu bersyukur kepada kalian atau orang yang menonton videoku. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan menulis komentar di bawah dan aku bisa mungkin bikin video satu lagi, Q&A video satu lagi. Ya, aku selalu terima kasih kepada kalian dan aku akan selalu berusaha untuk bikin video yang lebih menarik dan seru juga. Aku berharap rasa penasaran kalian kepada aku agak menghilang melihat video ini. Ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi guys. Halo, bukan halo. Dadah, sampai jumpa. Pertanyaan pertama saat aku kecil, jadi aku wisuda SD dan SMT